Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Amin. Alhamdulillah. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, bahasan kami kali ini tentang mengejar jabatan lah itu. Jadi gini Pak Ustadz, misalnya nih, ini saya aja langsung nih, kalau saya ini kan sekarang sudah pensiun ya. Dulu itu kan dari awal bekerja itu Pak Ustadz, dari awal bekerja kan dari bawah itu. Saya memplanning, saya harus jadi ini, saya harus jadi pelaksana, saya harus jadi paling enggak wakil kepala proyek, kemudian jadi kepala proyek. Itu selalu terplanning dan usahakan diwujudkan gitu, pinginnya gitu Pak Ustadz. Apa itu namanya mengejar dunia atau boleh nggak yang seperti itu di dalam Islam ini Pak Ustadz nih? Mohon penjelasan ini Pak Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ya itu yang dikatakan mengejar dunia seperti itu. Ya, nggak cuma kamu memplanning atau mentargetkan kamu akan jadi vice atau kamu akan jadi kapronya, apakah kamu mau jadi GM umpamanya atau salah satu jajaran direksi umpamanya kan. Pokoknya ngejar jabatan terus gitu Pak. Ya. Ya itu namanya mengejar dunia seperti itu. Kalau maaf Pak Ustadz, kalau cita-cita itu boleh itu Pak Ustadz seperti sama, itu. Dunia. Itu dunia juga Pak Ustadz. Apa cita-cita? Cita-cita itu kan baru planning sebenarnya. Oh, iya. Keinginan ya. Keinginan kan itu dunia aja. Kenapa dulu nggak ada saya cita-cita mau masuk surga? Itu jarang di dunia itu pasti cita-cita mau jadi insinyur itu cita-citanya. Tapi semua orang semua manusia di dunia ini kalau ditanyain mau masuk surga apa neraka, itu kompak semua. Mau masuk surga. Mau itu kompak surga. semua. Iya benar. Nah, cita-cita yang hafal namanya. Ya. Nah, untuk menjadi benar-benar pekerjaan itu menjadi akhirat, nah ini yang tidak paham, banyak orang yang tidak paham. Jadi umpamanya orang bekerja itu dianggap ibadah. Nanti dulu kan gitu memang Pak Ustadz ya. Ini siapa bilang begitu? Enggak. Bekerja itu ibadah gitu. Enggak. Iya itu dia. Ya, makanya nanti dulu kita lihat. Oh iya. Kalau orang yang non-Islam bekerja, apakah itu ibadah? Pertanyaan bodoh-bodoh aja. Oh, iya. Ya enggak, kan dia bukan Islam. Oke. Kemudian kalau kamu Islam, terus kamu bekerja itu ibadah? Ya ibadah. Kalau kamu nggak sholat gimana? Nah kan susah ngomongnya udah. Sudah pleguk pasti itu. Saya sholat, tapi kamu nggak puasa di bulan Ramadan. Nah, kan bingung dia jadinya. Kan seperti itu. Jadi sebenarnya nilai ibadah dalam mengerjakan aktivitas dunia itu adalah tiap kali kita mengerjakan sesuatu kebaikan itu dengan bismillah. Itu diawali dengan bismillah. Nah, itu baru nilai ibadahnya insya Allah ada titik itu. Titik itu. Oh. Ya, nanti pada saat kamu ngerjain normal. Nanti pada saat kamu nyuri ya di titik itu nggak ada ibadahnya. Iya. Berarti harus ingat terus itu Mas. Nah iya ingat terus. Makanya kalau teman-teman yang suka borong-borong jalan, gedung itu ya hati-hati yang ibadah yang mana ya? Kan saya tanya di sini. Yang mana coba ya? Jadi saya tanya coba. Ibadahnya itu yang dari kamu dari rumah menuju kantor itu baru itu. Tapi di kantor mau sampai pulang mana yang ibadah? Awang di situ gerak-gerak gimana mengurangi volume itu, nanti keuntungannya sekian, bagaimana mengurangi besi keuntungannya sekian, bagaimana mengurangi campurannya, kan begitu aja yang dicari. Apanya yang ibadah sekarang? Apanya coba ceritanya ini kan nggak bisa kan, sekarang bilang susah. Nah, makanya orang itu jangan asal sebut,
Jadi diterangkanlah kepada saudara yang lain itu mana yang bekerja itu menghasilkan ibadah di hadapan Allah Ta'ala. Itu harus dikerjakan. Karena pada saat seorang itu dakwah, tapi dakwah pada saat dakwah itu hanya cuma sombong, saya dikenal, orang-orang itu ini ngeluh-ngeluhin saya, mengeluh-elukan saya. Lah itu juga ada ibadahnya sama sekali. Nggak ada, dia cari hanya cuma namanya besar aja. Nama besar itu di mana? Dunia. Di akhirat nggak ada nama besar. Yang ada itu orang takwa, bukan nama besar, bukan yang lain. Enggak ya. Nah itu sama, merencanakan pekerjaan itu dunia. Kamu menginginkan punya istri cantik, ya itu ya dunia. Kalau dia mau dijadikan akhirat, Bismillah gitu Pak Ustadz. Yang mana ya istri cantik itu, istri cantik. Lah ya kan belum tentu. Belum tentu. Bismillahnya juga, di sini tapi nafsunya ngejar dia lah, kan nggak bisa. Yang namanya Bismillah itu benar-benar diserahinlah kepada Allah Ta'ala. Iya, bukan keinginannya itu loh. Tanpa Bismillah itu pegang atau nggak kepegangan terserah dia sebenarnya. Kamu bilang Bismillah itu biar ini nanti berkah. Iya belum tentu. Gini Pak Ustadz, ada teman saya juga nih. Kalau ada proyek nih Pak Ustadz ya, dia ngomong nih, bro, pokoknya ini nanti satu proyek ini targetku rumah gitu, tercapai itu dunia atau akhirat jadinya? Kok tercapai itu Pak Ustadz? Tercapainya itu bukan karena Allah sayang juga, karena itu bukan seperti itu Pak Ustadz? Enggak, lawang namanya dia itu dari proyek, gajinya udah bisa dihitung, kan gitu. Lah kok bisa dapat uang lagi sebesar rumah itu dari mana sih coba? Hitungannya di mana? Hitungin coba saya. Coba hitungin coba dari mana uangnya? Hah? Dari proyek? Nah, kan dari proyek, dari gaji atau dari gedung yang dibangun? Ya dari pinternya dia. Jangan bilang pinter karena teman-teman yang lain itu nggak ngerti namanya pinter itu. Iya benar. Dari mana coba? Ya, saya anggap itu rumah itu kan ada uang nih. Uangnya dari mana coba? Uang dari mana itu coba? Dari proyek itu. Nah, proyek yang mana? Dari gedung gitu kan gampang. Iya. Nah itu namanya apa itu namanya? Nyuri bukan? Kalau sekarang jadi nyuri itu. Kalau sekarang, kalau dia dari dulu ya tetap nyuri. Itu tetap nyuri. Marah itu orang-orang Pak Ustaz. Marah kepada siapa? Lah memang dia itu nyuri, mau suruh gimana? Gitu ya. Nah ini yang harus kita sadari, itu nyuri. Jadi mengejar dunia itu jangan. Makanya dengan Bismillah itu kita tata semuanya, kita tata pekerjaan baik, kemudian jangan nyuri, jangan cari pekerjaan-pekerjaan yang haram. Seperti itu harus difahami, sehingga nanti hasilnya juga hasilnya pahala. Nah di titik itulah pekerjaan itu bisa dikatakan ibadah. Jadi kalau pekerjaan hanya pekerjaan begitu, mana yang ibadah? Banyak proyek-proyek itu yang ketangkepin KPK banyak. Itu dari mana? Dia sholat, dia juga berhaji, dia juga umroh. Dari mana? Padahal kalau tahu kalau dia itu hasilnya nyuri, uang itu bisa untuk umroh, nggak boleh. Untuk haji, nggak boleh. Untuk ini aja nggak boleh. Untuk apa namanya? Untuk nyembelih sapi, kurban. Nggak boleh itu. Nah itu orang-orang itu harus paham. Nggak bisa seperti itu, gitu loh. Jadi harus difahami bahwa mengejar dunia ini kenapa dilarang? Karena memang itu akan menyulitkan nanti di akhirat. Apalagi nanti kamu disuruh seseorang atau kamu mengikuti seseorang yang kelihatannya pintar, ibadahmu diniatkan untuk kaya, ibadahmu, bacaanmu diniatkan untuk sukses, untuk kaya, untuk bisa membayar hutang yang numpuk. Nggak boleh seperti itu. Boleh. Rasulullah itu tidak menganjurkan sahabat-sahabatnya itu mengejar dunia atau kekayaan, tidak dianjurkan. Tapi kalau memang ada sahabatnya kaya, kan nggak banyak. Allah aja itu, kan gitu. Iya, kan nggak semua sahabatnya Rasulullah itu kaya. Tapi kenapa saat ini banyak bermunculan kalau ingin kaya, kalau ingin sukses, kalau ingin hutangnya lunas? Lalu yang hutang dia sendiri karena apa? Karena nafsunya yang normal kalau dia akhirnya nggak bisa membayar hutangnya karena dia planningnya salah. Dia planningnya itu hanya untuk kaya, ya sudah. Gitu. Nah, suruh gimana? Jadi harus difahami bahwa mengejar dunia itu jangan, seperti itu jangan.
Jadi intinya kalau sudah ada pekerjaan dilihat pekerjaan itu intinya apa. Intinya nyuri, pergi dari situ. Atau memang enggak, ya jangan nyuri, jangan menambahkan, kerja aja biasa. Kerja biasa ya ngawasi, ya nyuruh orang-orang bekerja, iya. Tapi untuk suruh untuk ngambil keuntungan, menghitung ulang, kemudian menghitung ulang itu agar apa? Agar besinya bisa terkurangi, agar kemampatan beton itu itu bisa masuk tetepan. Semua ini akan nyuri, dan ini saling membantu mencuri itu sama, dua-duanya atau kelompok itu akan masuk neraka. Udah jelas kok dalam Quran. Jadi nggak usah jadi perdebatan lagi. Kalau memang mereka, ya gimana lagi? Oh memang itu kong kali kong atau kong kali king, kan gitu ya. Sudah lainnya seperti itu. Kalau memang dia itu diizinkan punya rezeki bertambah dari apa yang dikerjakan, ya itu istijraj. Nggak ada manfaatnya sama sekali. Tapi dia itu umroh setiap bulan, tapi hartanya aja nggak halal, mau umroh kayak mau ini kan, insya Allah nggak diterima. Seperti itu caranya tidak baik. Nah, jangan mengejar dunia. Makanya kalau kita ingin mendapatkan harta-harta yang halal, cobalah kita perbaiki kehidupan kita, dimulai dengan bismillah, kemudian juga belajar untuk lebih istiqomah. Ya, semuanya dikerjakan satu persatu. Kalau memang ini memang pekerjaan menjadi yang tidak baik, ya keluar dari situ atau mencari pekerjaan lain, baru kalau diterima keluar. Seperti itu aja. Jangan ada rasa menyesal. Kalau istrinya gimana Pak? Istri itu biar supaya kita punya istri tapi tujuannya untuk akhirat itu. Dia gimana ini tuh istrinya Pak? Kan kalau punya istri tujuannya untuk akhirat itu kan istri kalau ada kesalahan dibimbing, kan gitu. Iya. Kalau kamu yang keliru dibimbing oleh istrimu, ya ikutin. Jangan kamu yang merasa hebat sehingga kamu yang nasehatin sama istri. Lama-lama kamu buta nanti. Iya bener. Nggak. Nanti kalau kamu itu dengerin suatu kajian ngantuk. Orang yang ngantuk dengerin kajian atau khutbah Jumat itu tidur itu rata-rata. Kenapa itu Pak? Itu senengannya itu ngomongin ke orang, nasehatin. dia biasanya nggak mau dinasehatin. Jadi kalau Jumatan tuh udah di alam sono tidur. Nah, ini harus dimengerti. Jadi kalau kita memang memberi nasihat pada istri, suatu ketika kita ada kekeliruan, istri ngomong, diterima. Jangan istri ngomong, dihajar lagi lah, kan gitu. Lah iya. Lah kalau begitu ya nggak selesai keluarganya, mau sampai surga gimana? Wong di dunia aja nggak sampai-sampai. Nah, kan gitu. Ya. Diulang lagi. Nah kita harus paham, janganlah mencari dunianya. Benar-benar akhirat. Akhirat itu tidak cuma hanya sholat, tidak hanya berpuasa di bulan Ramadan, enggak seperti itu. Akhirat itu kita berbicara, ditata berbicara kita agar tidak salah dari ajaran Quran Islam atau hadis ataupun sunnah Rasulullah, ditata. Nah, kita nata agar kita tidak salah. Inilah akhirat. Inilah bicara akhirat itu, karena ingat jangan sampai tidak manfaat, jangan sampai menjadikan orang lain itu tersinggung, marah dan sebagainya. Itu akhirat. Pekerja akhirat gimana ya begitu. Kalau disuruh efisiensi ya nggak mau. Oh nanti dimutasi ya nggak ada masalah. Kan gitu. Kan masih dapat gaji. Iya benar sih. Nah harus belajar seperti itu. Sehingga hati-hati, apa yang kita kerjakan di dunia ini harus untuk akhirat. Jangan dibalik. Apa yang kita kerjakan sebenarnya kelihatan akhirat, tapi untuk dunia. Nah itu tidak boleh. Mengerjakan sholat, sholat tahajud, sholat duha, sholat yang lain hanya dikejar kaya lah, itu kelihatannya akhirat tetapi dunia. Itulah yang namanya pahala yang kosong, yang percuma, yang sia-sia istilahnya. Jangan lakukan seperti itu. Lurus saja susah kok, mau digampang-gampang. Mau digampang-gampang malah salah nanti ya. Tapi harus difahami seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan difahami, mudah-mudahan manfaat, sehingga bisa menjadikan kita yang bekerja sehari-hari ini ada di jalannya Allah Ta'ala. Insya Allah ya, belajar walaupun sulit ya, belajar terus, karena kesulitan inilah arah menuju surga. Sulit memang wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya.
Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, semoga video kami kali ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.